Hai Tuan Muda Lovers. Kali ini Mince mau melanjutkan mengupas ringkasan cerita sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda. Di episode 102 ini diceritakan jika Anita masih bete karena dicuekin sama Abhimana. Anita pun akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumah. Namun Abhimana yang dasarnya emang baik hati akhirnya menahan Anita dan Reno agar tidak pergi. Anita dan Reno pun jadi lega. Sementara David langsung meminta maaf sama Amanda jika acara pertunangan mereka jadi kacau. Amanda justru sok insecure takut kalau keluarga David tidak mau menerimanya. David berusaha meyakinkan Amanda. Di tempat lainnya Herman makin kalang kabut saat Claudia kasih perhiasan dan barang mahal ke gelandangan sampai Herman menebusnya. Lalu Herman syok saat lihat IG Claudia, dan terakhir surat pengunduran diri Claudia. David kembali ke penjara untuk ketemu Joko, alias si Dharma palsu. Dia bilang bahwa Tuan Muda akan bayar 2 kali lipat asal Joko mau kasih tahu siapa orang yang menyuruhnya itu. Namun Joko menolak dan malah mengejeknya. David jadi menghela nafas dan akhirnya laporan ke Abhimana. Abhimana pun emosi. Sementara Kinanti jadi sedih karena mikirin Sari. Bersamaan dengan itu Kinanti mendapat pesan masuk, ternyata dari Instagram, ada link kuis terkenal di sosmed gitu Magic Shop Quiz. Berhadiah paket liburan. Kinanti iseng dan mengikuti kuis itu. Dan ternyata Kinanti menang karena berhasil menjawab soal kuis. Kinanti mendapatkan liburan romantis untuk 2 orang di sebuah resort. Kinanti senang sekali, dan langsung mengajak Abhimana untuk datang ke tempat itu. Awalnya Abhimana menolak. Namun karena tidak ingin mengecewakan Kinanti, Abhimana akhirnya menerima ajakan Kinanti. Besoknya Abhimana sangat kaget saat tahu ada yang menebus 300 juta untuk membebaskan Joko dari penjara. Dengan alasan bahwa Joko dianggap hanya membuat kekacauan dengan memakai identitas palsu. Dan yang membebaskan memakai nama perusahaan almarhum ayahnya Abhimana. Abhimana pun karuan jadi geram dan langsung pergi ke kantor lama ayahnya. Di sana Abhimana jadi terkejut karena kantor lama bekas ayahnya itu adalah gedung kosong bekas perusahaan Ruslan. Dan di sana ia temukan surat dari Dharma. Dharma suruh Abhimana segera menemukannya sebelum Dharma yang lebih dulu temukan Abhimana dan Kinanti. Abhimana jadi emosi. Abhiman dan David lalu bawa rekaman suara Dharma ke polisi untuk diperiksa. Kinanti terkejut sama ucapan Radit. Tapi Radit segera ralat dan bilang kalau dia hanya ingin punya istri yang sifatnya mirip Kinanti. Kinanti coba mengerti meski masih jaga jarak. Setelah itu Radit ajak Kinanti makan siang dulu di kafe. Kinanti setuju. Tak sengaja di sana ada Anita. Anita pun langsung adukan itu ke Abhimana. Tapi Abhimana nggak cemburu malah marahin Anita yang suka negative thinking. Anita kesal karena gagal provokasi Abhimana. Abhimana sebenarnya kesal juga karena Kinanti nggak kasih tahu mau makan siang sama Radit. Tapi saat Kinanti jelasin, Abhimana nggak marah. Setelah itu Kinanti antar Radit pulang. Radit sok lemah tapi Kinanti malah suruh ajudannya yang anterin Radit ke kamarnya. Lalu Kinanti bilang kalau untuk meeting selanjutnya diadakan setelah dia dan Abhimana liburan romantik di villa saja. Radit mengiyakan tapi dalam hati cemburu. Nerissa dan Herman kembali datangi kantor polisi. Polisi bilang mulai sekarang Sarah akan dimasukkan ke dalam daftar orang hilang. Nerissa dan Herman diminta untuk menunggu kabar saja, dan bersiap untuk hal yang terburuk. Setelah itu mereka malah dapat kabar dari polisi kalau ada mayat ditemukan mirip Sarah. Nerissa, Herman, Kinanti dan Reno syok. Abhimana sampai suruh David untuk cari tahu ke sana. Tapi ternyata setelah diselidiki itu bukan Sarah. Nerissa pun adakan pengajian anak yatim untuk mendoakan keselamatan Sarah. Herman dukung. Karen mulai cemburu karena Herman jadi lebih perhatian sama Nerissa. Herman mulai putusin Claudia karena mau fokus cari anaknya. Claudia nggak terima dan provokasi Karen.
Care ini pun mulai cari cara untuk dapatkan perhatian Herman lagi. Gimana kasihan lihat Kinanti stres banget mikirin Sari. Gimana? Ajak Kinanti untuk liburan besok aja ke villa itu. Gimana pun kasih tahu David untuk handle pekerjaannya selama dia nggak ada. Amanda tahu gimana mau liburan romantik sama Kinanti, jadi geram. Amanda pun ajak David foto pre-wedding pakai gaun yang dulu dia pakai untuk foto pre-wedding dengan Gimana. Amanda posting di Kinanti lihat dan tunjukin ke Gimana. Gimana kaget dan jadi heran. Ngapain Amanda pakai baju itu lagi, apa maksudnya? Reno jadi mabuk-mabukan lagi karena stres mikirin Sari. Reno bikin keributan di klub sampai diusir sama satpam. Setelah itu Reno pingsan di pinggir jalan. Ana yang dikasih tahu sama orang lewat segera jemput Reno. Ana antar Reno pulang. Tapi malah disangka Anita, Ana yang bikin Reno jadi seperti itu. Ana pun pulang dengan dongkol. Sementara Anita lalu memapah Reno masuk ke dalam rumah. Saat itu pintu kamar Gimana terbuka. Anita pun kaget dan jadi cemas, khawatir Gimana melihat Reno dalam keadaan mabok. Dan cerita pun akhirnya bersambung. Gimana Tuan Muda Lovers? Makin seru kan cerita terpaksa menikahi Tuan Muda? Mince tunggu komennya ya. Dan Mince ingetin sekali lagi. Jangan lupa klik like, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian gak ketinggalan update terbaru cerita sinetron terpaksa menikahi Tuan Muda. Bye.